Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat mahasiswa sekalian. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam mata kuliah retorika. Saya pada kali ini mencoba sedikit berbicara tentang bagaimana sih testimoni personal alias pengalaman pribadi dalam menjalani retorika. Saya mengenal dunia retorika itu memang alias berpidato dari sejak SD ya. Di SD pernah mengikuti perlombaan pidato dan lumayan menjadi pengalaman berharga bagaimana masa kecil sudah kenal dengan dunia pidato. Masuk ke MTS, di sana ada beberapa event. Karena saya kebetulan ketua OSIS atau pengurus OSIS. Di sana ada beberapa kesempatan untuk berpidato, memberikan sambutan, dan juga karena anak pesantren ada latihan muhadharah, ada latihan berpidato, sehingga masa-masa MTS itu adalah juga lebih menambah secara teori maupun praktek tentang dunia retorika atau praktek berpidato. Memasuki aliyah, kematangan ini semakin terasa karena beberapa hal. Pertama, kemampuan baca kitab sudah ada sehingga menjadi amunisi atau energi memahami materi-materi berbasis bahasa Arab. Yang kedua tentu usia, karena masuk masa remaja yang sudah matang. Ditambah lagi kompetisi di pesantren yang begitu intens, berbagai event, berbagai acara yang melibatkan elemen santri yang harus tidak mau terlibat. Di masa aliyah itulah saya merasa berhutang budi dengan Kiai Haji Komarudin, Kiai Haji Irfan Hilmi yang mengasah saya, mendidik, mengajak, membina, menggembleng dalam dunia retorika. Sehingga mulai kelas 2 aliyah saya udah biasa keliling memberikan ceramah, memberikan tablik ya dalam event-event PHBI kayak Rajaban, Muludan dan lain sebagainya. Praktis masyarakat Ciamis periode 90-an itu sudah mengenal saya dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Lalu juga mengikuti event-event MTQ tingkat Jawa Barat dan saya mewakili Kabupaten Ciamis. Tempaan masa aliyah itu membuat saya lebih dinamis, lebih fokus dan mulai merasakan bahwa bagaimana retorika itu memberikan dampak-dampak sosial. Saya gampang dikenal, mudah berkomunikasi dan ada magnet dalam politik ya, popularitas yang mulai dirasakan. Yang kedua, dimensi intelektual. Betapa dari ceramah ke ceramah semasa aliyah itu saya merasa bahwa ada yang kurang sehingga perlu ditambahi, ada yang masih kurang kuat maka perlu dikuatkan, sehingga dari mimbar ke mimbar, dari ceramah ke ceramah menghasilkan intellectual curiosity alias kegairahan intelektual yang tinggi sekali. Yang ketiga, dimensi finansial. Saya berbangga hati bahwa sejak aliyah saya sudah mandiri, saya sudah merasakan bagaimana dapat penghasilan, dapat honorarium, dapat kafalah ya dari dunia ceramah itu, sehingga orang tua saya tidak terlalu repot. Artinya ke sahabat-sahabat sekalian, kalau saya simpulkan masa SD itu baru masa ta'aruf, lalu masa MTS itu masa pengenalan lebih mendalam dari sekedar ta'aruf, maka masa-masa aliyah itu sebenarnya sudah mulai praktek sistematis yang secara implementatif. Saya merasa masa-masa aliyah adalah masa-masa kematangan atau puber ya, puber sosial, puber intelektual, puber finansial juga dari dunia retorika yang saya geluti. Sahabat sekalian, setelah itu saya melanjutkan studi ke Al-Azhar University di Mesir.
6 tahun saya di sana. Apa yang saya dapatkan dari retorika selama di Mesir? Pertama tentu kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan syuyukh al-khitobah alias master-master penceramah Al-Azhar yang ada pada waktu itu. Saya bisa merasakan atmosfer ceramah orang Arab, retorika orang Arab, syekh orang Arab ketika mereka berceramah. Ini adalah keuntungan akademis yang bagi saya sangat-sangat baik, sangat-sangat kondusif sekali. Betapa saya mulai belajar dari seorang Syekh Atiyah Shokr, dia adalah mufti Mesir, yang beliau bagaimana harus ceramah dalam berbagai topik, ceramah dengan berbagai tema. Tapi beliau tidak pernah bertanya apa rahasianya. Ternyata beliau mengatakan sejak muda beliau mengumpulkan koleksi hafalan materi-materi apapun yang bersifat yang sistematis sekali, yang sangat sistematis, sehingga tidak ada tidak ada ketidaksiapan materi apapun. Itu saya rasakan. Oke, kalau segi praktek tentu kondisi Mesir yang mahasiswa Indonesianya sedikit, masyarakat Indonesia sedikit, yang dominan adalah masyarakat pribumi Arab, maka frekuensi ceramah tentu saja terus terang saya tidak berkembang. Hanya sekali dua kali di event-event perhimpunan keluarga mahasiswa, perhimpunan organisasi mahasiswa asal Jawa Barat, atau di kedutaan besar. Alhamdulillah sih beberapa kali ikut event mengisi berceramah, khutbah Jumat, tarawih dan lain sebagainya. Tetapi yang ini bisa saya simpulkan dari pengalaman saya selama di Al-Azhar bahwa saya harus kuat di Arab dan Inggris, harus memiliki wawasan-wawasan global dalam dunia ceramah. Tidak lagi melulu materi-materi dulu yang pernah saya terima itu jadi khazanah masa lalu, tapi harus ada improvement, harus ada tajdidul madah, alias pengayaan materi, pengayaan tema, sehingga tidak terjadi kebosanan. Pengalaman di Al-Azhar bagi saya amazing experience, miracle experience. Saya interaksi dengan berbagai bangsa, saya berinteraksi dengan karakter orang, dengan visi orang, dengan afiliasi orang, sehingga ini membentuk keyakinan kepada saya bahwa retorika itu sebenarnya satu magnet dan ragi kehidupan, karena di sanalah saya bisa bertemu, berinteraksi dengan siapapun melalui retorika. Itulah sekilas pengalaman saya selama di Al-Azhar. Nah, sepulang dari Al-Azhar, lanjut S2, lanjut S3, saya menemukan betapa retorika ini menjadi spirit kehidupan, menjadi energi yang sangat-sangat besar sekali dalam hidup saya. Kebesaran Al-Azhar saya bawa, dan saya ceramah selalu membawa jubah Al-Azhar alias background Al-Azhar Asy-Syarif. Saya bangga dengannya, sehingga ini menjadi daya tarik mungkin audien. Ini penceramahnya LC alias alumni Al-Azhar. Tapi di sisi lain ada beban, bagaimana saya penceramah Al-Azhar membawa gelar LC, apakah sanggup saya memberikan materi yang hebat, materi menarik. Alhamdulillah dari 2001 saya mulai dakwah di kampus-kampus, di Unpad, di IKOPIN, di UNWIM, di ITB, di Bandung ini, memberikan pengalaman berharga bahwa betapa retorika itu menjadi par excellence alias pusat keunggulan seseorang, kunci keunggulan seseorang. Betapapun hebatnya Anda memahami materi, menguasai berbagai pengalaman, tapi gagap dalam mempresentasikannya, tidak memiliki aura-aura retoris, maka tidak akan dikenal. Itu yang saya pengalaman berharga sekali. Nah, hampir dikatakan 10 tahun pertama saya di Indonesia ini adalah masa-masa saya diuji dan menguji diri. Saya memperluas dan harus memperluas lagi, sehingga ceramah saya mulai di kampus-kampus, masuk ke juga tablik-tablik di masyarakat perkotaan, masuk ke instansi-instansi, ke lembaga-lembaga perusahaan. Boleh dibilang 10 tahun pertama mengajarkan kepada saya dakwah
dakwah dalam dengan dimensi atau masyarakat perkotaan. Ternyata berbeda sekali ya sahabat-sahabat sekalian, dakwah di perkotaan, dakwah urban itu saya merasakan berbeda. Pertama, Anda harus siap dengan materi mendalam, harus siap dengan judul-judul, harus siap dengan dialog-dialog, harus siap dengan debat-debat, harus siap dengan tantangan-tantangan yang tidak kecil. Ya kalau mau balik di desa, mana ada mereka ceramah berbasis judul, berbasis materi, berbasis topik, ya semaunya aja. Tapi kita di dakwah urban tidak. Ustaz tolong topiknya ini, Ustaz tolong jadwal pembahasannya ini. Setelah itu dialog. Ini pengalaman harga bagaimana retorika di daerah urban. Ceramah di dimensi urban itu menarik dari segi betapa orang-orang itu haus agama. Yang kedua, mereka sudah nggak butuh lagi materi karena mereka orang kaya, ya orang kaya. Dan ini peluang bagi kita bagaimana menjinakkan mereka dengan pendekatan retorika dakwah keagamaan. Pada intinya, sobat sekalian, saya bisa simpulkan dari fase ini sebelum saya off ya, bahwa retorika sebagai saya adalah spirit kehidupan. Retorika adalah penyemangat dalam spirit berusaha, beraktivitas, berdinamika. Dan yang ketiga yang tidak bahwa bagaimana dengan retorika kita bisa betul menikmati dimensi sosialnya, dimensi intelektualnya, dimensi personalnya, ya, dan jujur dimensi finansialnya. Semoga testimoni singkat ini bisa kalian nikmati bersama, yang mungkin bisa disimpulkan nanti melalui resume perkuliahan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.